Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Asyifa Dewi dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Selamat belajar dan selamat menyaksikan semuanya. Oke semuanya, langsung saja kita bahas mengenai sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Poin A. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah belum mendapatkan hasil yang memuaskan, Nabi Muhammad SAW menyuruh 200 pengikutnya untuk menghindari kekejaman Quraisy dan pergi diam-diam ke Madinah. Beliau sendiri pergi menyusul dan tiba di sana pada tanggal 24 September tahun 622. Hal ini terkenal dengan sebutan hijrah, bukan sepenuhnya sebuah pelarian, tapi merupakan rencana perpindahan yang telah dipertimbangkan secara seksama sekitar 2 tahun sebelumnya. 17 tahun kemudian, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan saat terjadinya peristiwa hijrah sebagai awal tahun Islam atau tahun Komariah yang dimulai 16 Juli. Hijrah yang mengakhiri periode Mekah dan mengawali periode Madinah merupakan titik balik kehidupan Nabi. Ketika meninggalkan kota Mekah, tempat kelahirannya, penduduk Mekah khususnya bangsa Quraisy menghina dan menyepelekannya. Namun, ia berhasil kembali ke kota itu sebagai seorang pemimpin yang dihormati. Oke lanjut, sekarang kita bahas yang pertama mengenai kondisi umum kota Madinah. Kondisi tanah kota Madinah dikenal subur. Di Madinah terdapat oase-oase yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Oleh karena itu, penduduk bermata pencarian sebagai petani. Kondisi masyarakat Yasrib sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah terdiri atas berbagai suku dari keturunan bangsa Arab dan Yahudi. Permasalahan yang dihadapi masyarakat Yasrib adalah tidak ada pemimpin yang mengayomi mereka. Pemimpin-pemimpin suku mereka saling berebut pengaruh. Suku di Madinah yang paling kuat dan berani adalah suku Aus dan suku Khazraj. Akibat dari perebutan pengaruh tersebut adalah terjadinya peperangan antar suku. 2. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Beberapa faktor yang melatar belakangi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah yaitu 1. Adanya tekanan dan pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. Pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan itu tertulis pada kertas sajidah yang digantungkan di dinding Ka'bah. Kertas pemboikotan itu akan dicabut jika Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Pemboikotan itu sangat ketat dan berlangsung 3 tahun, sehingga sangat menyusahkan kaum muslimin. Namun, pemboikotan itu tidak menghentikan dakwah Rasulullah SAW. 2. Janji penduduk Madinah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 621 Masehi, terdapat 13 penduduk Madinah menemui Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqobah untuk berikrar memeluk Islam, dikenal sebagai Bayat Aqobah I. Pada tahun 622 Masehi, terdapat 73 penduduk Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj, datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berikrar masuk Islam dan akan melindungi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, dikenal dengan Bayat Aqobah II. Wujud ketaatan Nabi Muhammad SAW terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 100 berisi perintah untuk berhijrah dan memisahkan diri dari kaum kafir Quraisy. Kemanapun kaum muslimin pergi, mereka akan menemukan tempat berlindung, dan Nabi Muhammad SAW juga senantiasa akan melindungi mereka dari kaum kafir Quraisy. Kronologi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. 1.
Ali menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya. 2. Nabi Muhammad SAW menetap di Gua Thur. Selama di Gua Thur, Nabi Muhammad SAW merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan tokoh yang bernama Suraqah. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Quba. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah dan beliau tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori sampai selesai pembangunan Masjid Nabawi dan tempat tinggal beliau. Oke, next kita bahas poin yang ketiga, yaitu mengenai substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 1. Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Muhajirin berasal dari Mekah, sedangkan kaum Ansor berasal dari Madinah atau penduduk asli. Meskipun berbeda suku, tetapi mereka memiliki hubungan persaudaraan yang sangat kuat. Tujuan Rasulullah SAW melakukan langkah ini adalah untuk menghilangkan konsep persaudaraan berdasarkan keturunan dan nasab menjadi persaudaraan yang berdasarkan agama atau Islam. 2. Memelopori penyusunan Piagam Madinah. Tujuan Rasulullah SAW memprakarsai penyusunan Piagam Madinah adalah agar hubungan masyarakat Madinah yang majemuk terjalin harmonis, penuh dengan toleransi, saling menghormati, bersatu padu untuk menjaga lingkungan Madinah. 3. Membentuk kader-kader untuk mempertahankan wilayah. Meskipun dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara lemah lembut, Islam tetap mendapatkan perlawanan dari sebagian kelompok. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW terpaksa mempertahankan Islam dengan menanggapi ajakan berperang. Perang-perang yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab atau Khandaq, Perang Hunain, dan Perang Tabuk. 4. Menciptakan toleransi beragama. Penduduk Muslim, Yahudi, dan Nasrani memiliki kebebasan menganut kepercayaan, menyatakan pendapat, dan menjalankan agama masing-masing. Nabi Muhammad SAW mengedepankan perilaku toleransi terhadap pemeluk agama lain. Tindakan Nabi Muhammad SAW ini menampilkan prinsip agama Islam yang selalu mengedepankan kasih sayang dan persatuan. 5. Pembinaan akidah dan ibadah. Dakwah Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin bertujuan mengajak mereka untuk memahami ajaran Islam dengan baik. Selain itu, beliau juga mengajak dan memberi contoh kepada kaum muslimin tentang pelaksanaan ibadah. Masjid menjadi pusat kegiatan dakwah dan kegiatan kaum muslimin. Beberapa ibadah yang diajarkan kepada kaum muslimin yaitu azan, sholat, zakat, dan puasa. 6. Perbaikan prinsip sosial dan kemanusiaan. Nabi Muhammad SAW melarang menumpahkan darah, kecuali dengan hak, mengambil harta orang lain dengan batil, memakan harta riba, dan menganiaya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin memperlakukan istri dengan baik dan lembut. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kaum muslimin untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. 7. Perbaikan di bidang pertahanan dan politik. Melalui Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan penduduk Madinah guna bersama-sama menjaga pertahanan. Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar bagi sistem politik Islami yaitu musyawarah. Yang ke-8, pembangunan bidang ekonomi. Nabi Muhammad SAW melarang praktik riba dengan cara mengutus Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu untuk mendirikan pasar. Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar bagi sistem ekonomi berdasarkan ajaran Islam yang mampu menjamin terwujudnya keadilan sosial. Oke, kita lanjut ke poin B.
mengenai keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama, semangat menjalani ukhuwah Islamiyah. Prinsip ukhuwah Islamiyah mencakup beberapa poin. 1. Ta'aruf atau saling mengenal satu sama lain. 2. Tafahum atau saling memahami satu sama lain. Yang ketiga, ta'awun atau menjalin kerjasama dalam kebaikan. Dan yang keempat, takaful atau saling menanggung beban yang dipikul sesama muslim. Keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW yang kedua yaitu menjaga kerukunan umat. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW memiliki sikap pekerja keras dan tawakal. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW juga selalu bersikap toleran kepada sesama. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW juga mengembangkan dakwah. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW senantiasa membangun jiwa mandiri. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyimak penjelasan saya ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.